Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali walaupun hanya melalui video. Masih bersama saya Musli Syafi, guru PAI SMP Bina Amal. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang toharoh. Tujuan dari pembelajaran toharoh ini adalah diharapkan nanti setelah kalian melihat tayangan video ini, kalian mampu mengetahui makna toharoh, mampu mengetahui macam-macam hadas dan cara bersucinya, dan mampu mengetahui macam-macam najis dan cara mensucikannya. Sebelum kita masuk ke toharoh, kita baca dulu Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Maksud dari ayat ini yang pertama adalah sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, mari kita sucikan diri kita, baik itu suci lahir maupun suci batin. Kaitannya dengan toharoh, apa sih sebetulnya itu toharoh? Kalau kita melihat secara bahasa, toharoh itu artinya bersuci. Entah itu suci di lahirnya ataupun suci di batinnya. Suci di lahir suci dari segala perbuatan dosa, suci dari najis, suci dari hadas. Kemudian suci batinnya adalah suci bersih dari penyakit-penyakit hati. Kalau dari segi istilah, toharoh itu sendiri adalah mensucikan badan, pakaian, serta tempat dari najis dan mensucikan diri dari hadas. Baik, kita bahas dulu yang pertama yaitu hadas. Apa sih itu hadas? Pengertian hadas yaitu suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara. Kalau sudah berhadas berarti dia tidak suci. Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan ketika dia seorang muslim dan sedang berhadas itu ada ketentuannya. Hadas di sini ada dua. Yang pertama hadas kecil dan yang kedua hadas besar. Hadas kecil itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dubur dan kubul, entah itu berupa cairan ataupun benda padat. Tetap misalnya kencing, keluarnya kelereng misalnya, ya tetap hadas. Kemudian yang kedua, menyentuh kubul ataupun dubur dengan telapak tangan tanpa ada penghalang. Jadi dengan telapak tangan kita sentuh barang kita, nah itu hadas. Setelah wudu tidak sengaja nyentuh, nah batal wudunya. Kemudian hilang akalnya. Hilang akal itu bisa karena tidur, bisa karena gila, ayan. Tahu ayan ya? Ya. Mabuk. Nah, itu membatalkan wudhu kita, membatalkan suci kita. Jadi kita sedang berhadas kalau terjadi seperti itu. Tidur. Kalau ngantuk bagaimana?
Ngantuk asalkan masih berada di posisi duduknya tidak batal, tapi kalau ngantuknya bersandar atau mungkin ngantuknya sambil tilosoran, ya nggak ngantuk lagi itu namanya, itu tidur sudah. Ya. Kemudian bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim itu juga membatalkan wudhu. Nah, kalau kita sedang berhadas kecil, kita tidak boleh yang pertama sholat. Karena sholat itu salah satu syaratnya adalah suci dari hadas. Kemudian tawaf, kalau kita misalnya di Baitul Haram misalnya kok hadas, maka kita bersuci dulu. Kemudian menyentuh mushaf. Jadi kalau kita sedang berhadas tidak boleh kita menyentuh mushaf. Mushaf di sini yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Kalau kita sedang hadas tidak boleh kita menyentuhnya. Karena apa? Larangan. Di dalam Al-Qur'an jelas, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang bersuci. Bagaimana cara bersuci dari hadas kecil? Cara bersuci dari hadas kecil yaitu dengan berwudu. Kalau ada air berwudu. Tapi kalau tidak ada air bisa diganti dengan tayamum. Selanjutnya hadas besar. Hadas besar bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, berhubungan suami istri, haid bagi wanita, nifas bagi wanita, melahirkan bagi wanita, keluar sperma, meninggal dunia. Ini beberapa hal yang menyebabkan kita berhadas besar. Ada beberapa hal yang dilarang oleh syariat Islam ketika kita sedang berhadas besar. Apa saja? Yaitu sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, membaca Al-Quran, dan yang terakhir berdiam diri di masjid. Ini larangan bagi kita apabila kita sedang berhadas besar. Cara bersuci dari hadas besar yaitu dengan mandi besar. Ya. Kalau hadas kecil tadi dengan wudhu, kalau hadas besar ini harus dengan mandi besar atau mandi junub. Baik, setelah hadas kita akan lanjut yaitu tentang najis. Najis yaitu suatu benda kotor yang menyebabkan seseorang tidak suci. Itulah najis. Najis di sini ada 3. Yang pertama najis muhaffafah. Najis muhaffafah ini najis yang ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum pernah makan selain ASI. Ini tergolong najis muhaffafah. Cara mensucikannya cukup dipercikan air ke tempat yang terkena najis tadi. Itu sudah suci. Kemudian yang kedua adalah najis mutawasitoh. Najis ini bersifat sedang. Contohnya darah, kotoran manusia maupun kotoran hewan, bangkai, nanah, muntah-muntahan, itu semua tergolong ke dalam najis mutawasitoh. Kebanyakan najis adalah najis mutawasitoh. Cara mensucikan najis ini yaitu dengan membasuh dengan air yang suci sampai najisnya hilang. Itu cara mensucikan najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini ada 2 macam, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah ini bisa dideteksi dengan indera kita, misalnya bentuknya masih ada, warnanya masih ada,
baunya juga masih ada, kemudian rasanya kalau mau dirasakan, rasanya juga masih ada. Ini masuk di najis mutawasithah dalam kategori ainiyah. Yang kedua ada najis mutawasithah dalam kategori hukmiyah. Jadi di situ sudah tidak ada bentuknya, tidak ada baunya, apalagi rasanya, ya. Tapi kita yakin bahwa itu tadi kena najis, maka itu masuk di najis mutawasithah hukmiyah. Cara mensucikannya kita basuh sampai bersih, sampai tidak ada bekasnya. Tentunya dengan air yang suci. Kemudian yang ketiga yaitu najis mughalladah. Ini najis berat, ya, najis berat. Cara mensucikannya juga susah, yaitu dengan cara dibasuh dengan air 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Contoh dari najis mughalladah di sini adalah najis yang berasal dari anjing dan babi, entah itu keringatnya, entah itu darahnya, entah itu kotorannya, dagingnya, semuanya masuk di najis mughalladah. Maka ketika kita misalnya jalan-jalan kemudian ada anjing mengikuti kita menjilat kaki kita misalnya, nah di situ berarti kita sudah terkena najis mughalladah. Cara mensucikannya tadi kita basuh air 7 kali, salah satu dari air itu kita kasih tanah biar suci. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Insya Allah kita akan berjumpa di video-video selanjutnya. Kita akan bahas juga tentang wudhu, kemudian mandi besar. Nantikan video selanjutnya dari Pak Muslih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.